Shalom, selamat pagi adik-adik, semangat pagi. Aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Nah adik-adik bersyukur hari ini Lausa Meila bisa kembali lagi menemani adik-adik di dalam renungan harian Sekolah Minggu GKTB. Nah adik-adik sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau di pagi hari ini kami boleh bangun lagi. Dan Tuhan, sebelum kami melanjutkan aktivitas kami, Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, Roh Kudus yang akan berikan kami pengertian, sehingga kami bisa mengerti apa maksud dari firman Tuhan. Dan Engkau juga kiranya memampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Sehingga kami pun bisa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, kita sudah merenungkan firman Tuhan dalam beberapa waktu ini mengenai Saul. Dan kemarin kita sudah bahas pada hari Senin, kita bahas mengenai Saul yang tidak mengikuti perintah Tuhan. Tuhan awalnya memerintahkan Saul untuk membunuh atau menumpas semua orang Amalek pada waktu itu dan semua binatang-binatang yang ada. Tetapi nyatanya Saul melanggarnya, yaitu Saul menyelamatkan raja orang Amalek yaitu Agag, dan juga dia menyelamatkan lembu dan binatang-binatang yang tambun yang baik rupanya. Nah adik-adik, kemudian pada pagi hari ini kita akan melanjutkan renungan kita. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-22. Kita membahas secara khusus di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-22. Lausa Meila akan membacakan bagi kita semua. Adik-adik silakan menyimaknya di screen HP-nya masing-masing. Firman Tuhan berkata, "Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan." Nah adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada ayat yang sudah kita baca ini merupakan pernyataan Samuel kepada Saul. Karena pada waktu sebelumnya Saul sudah diperingatkan oleh Samuel mengenai tindakannya, tetapi Saul membela dirinya dengan berkata bahwa lembu-lembu yang sudah dia selamatkan dan bangsa orang Israel ini selamatkan, yaitu untuk diberikan persembahan kepada Tuhan sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Nah tetapi kita melihat Samuel dengan tegas dia menyatakan kepada Saul bahwa sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Adik-adik, di sini Samuel mengingatkan lagi kepada Saul bahwa bukan soal korban persembahan yang Tuhan inginkan, tetapi apa? Tetapi di saat mereka punya hati yang mau sungguh-sungguh taat dengan perintah Tuhan. Itulah poin utama yang mau disampaikan Samuel. Samuel menyampaikan kepada Saul bahwa Tuhan lebih menyukai, Tuhan lebih senang di saat mereka mendengarkan firman Tuhan, di saat mereka mendengarkan perintah-perintah Tuhan dibandingkan dengan korban persembahan mereka. Nah adik-adik, di bagian kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita atau mengajarkan kita bahwa semua yang kita lakukan Tuhan inginkan itu berasal dari hati yang betul-betul taat, hati yang betul-betul mengasihi Dia, hati yang mau sungguh-sungguh menuruti perintah-perintah Tuhan. Nah adik-adik, Tuhan lebih memilih kita menaati firman Tuhan dibandingkan ketika kita datang ke gereja, ketika kita datang sekolah minggu, tapi dengan hati yang penuh dengan sungut-sungut. Karena apa? Sebenarnya sih nggak mau datang sekolah minggu, tapi karena disuruh mama, karena disuruh papa, supaya nantinya saya bisa pergi main atau supaya selesai dari sekolah minggu bisa jalan-jalan. Jadi terpaksa datang ke sekolah minggu, datang beribadah. Nah adik-adik, bahkan contohnya juga kalau kita memberikan persembahan, yang penting sudah berikan persembahan nih.
tapi tidak timbul dari hati yang betul-betul mengasihi Tuhan. Nah, adik-adik, ibadah kita, persembahan kita tidak berguna apabila itu kita berikan atau kita lakukan cuma karena terpaksa, tanpa adanya hati yang mau taat kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Nah, adik-adik, untuk itu dalam keseharian kita, ketika kita merenungkan firman Tuhan, ketika kita berdoa ataupun ketika kita mengikuti ibadah, kita memberikan persembahan, mari lakukan itu atas dasar hati kita yang mengasihi Tuhan, atas dasar hati kita yang mau taat kepada Tuhan, bukan dengan keterpaksaan, atau supaya kita tidak dimarahi oleh guru, atau supaya kita tidak dimarahi oleh orang tua kita. Tidak, adik-adik, tetapi lakukanlah semuanya itu karena kita mengasihi Tuhan, karena kita takut akan Tuhan, sehingga melalui semuanya, melalui aktivitas ibadah kita, Tuhan disenangkan. Tuhan disenangkan, maka kita pun diberkati olehnya. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur di pagi hari ini kami diberikan kesempatan lagi oleh Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami untuk mengasihi Tuhan, untuk melakukan semuanya, untuk melakukan aktivitas ibadah kami dengan hati yang berpaut kepada Tuhan, dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dengan hati yang mau taat dengan perintah Tuhan, bukan karena terpaksa. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami akan bersekolah. Tuhan Yesus memberkati, berikan kami hikmat, berikan kami kepintaran, pengetahuan, sehingga kami bisa mengerti apa yang diajarkan oleh para guru kami, sehingga kami bisa menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas dan berprestasi di sekolah. Terima kasih Tuhan, tolong kami juga supaya dalam keseharian kami bisa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, adik-adik, kita sudah selesai dalam renungan kita, dan sampai jumpa pada renungan pada besok hari. Tetap jaga kesehatan, semangat untuk belajar. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua dan bye-bye.